Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bapak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi bersama Bapak Ilmi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi kita dipermudah untuk menyerap ilmu pada hari ini. Oke, Bapak absen dulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, silahkan angkat tangan dan katakan hadir. Oke, yang pertama Ahyatun Najihah, Siti Rahmi, Nurjannah, Eka Yuliani. Alhamdulillah kalian semua dapat berhadir pada hari ini. Oke, sebelumnya anak-anak bapak sekalian, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Iya betul, pintar anak bapak. Jadi hari ini kita belajar fikih bab kedua tentang infak. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian infak dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang infak dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan rukun infak dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan memberi infak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, pengertian infak. Nah, pengertian infak, tentu anak-anak bapak sekalian pasti sering mendengar kata infak. Nah, jadi kata infak menurut berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar atau dalil infak. Dasar atau dalil infak di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak diterangkan tentang infak, karena infak adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu tidak memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surah Al-Imran ayat 92. Sedangkan di dalam hadis dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Selanjutnya pembahasan kita yaitu ketentuan infak. Yang pertama itu hukum infak. Nah, jadi pada hukum infak ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkan, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah. Nah, itu adalah infak sunnah. Selanjutnya, yang ketiga,
infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti hadiah dan hibah. Itu adalah infak mubah. Yang terakhir itu infak haram, berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infak orang muslim untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua, infak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah infak yang haram. Selanjutnya yang kedua, rukun infak. Ada 4 rukun infak. Yang pertama, memberi infak, itu disebut munfik. Yang kedua, menerima infak, itu disebut munfik lahu. Yang ketiga, ada barang yang diinfakkan. Yang terakhir, yang keempat, itu penyerahan atau disebut ijab kabul. Selanjutnya yang ketiga, syarat infak. Syarat infak untuk pemberi infak atau munfik itu adalah yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, dan tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu adalah syarat pemberi infak. Selanjutnya, syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama, harta yang boleh dibelanjakan, terpilih, harta yang diperjualbelikan, orangnya sah pemiliknya, sah menerimanya, tanpa ada pengganti. Itu adalah syarat barang yang diinfakkan. Selanjutnya, pembahasan kita itu tentang tata cara infak. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak. Karena infak merupakan perbuatan terpuji dan banyak keutamaannya. Yang pertama, golongan yang berhak menerima infak itu adalah orang tua, saudara terdekat atau keluarga, anak-anak yatim, fakir miskin, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Itu adalah golongan yang berhak menerima infak. Yang kedua, golongan yang tidak berhak menerima infak itu yang pertama, orang kaya, orang yang masih mampu bekerja, non-muslim yang memusuhi Islam, orang murtad atau yang keluar dari Islam, dan pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Itu adalah golongan yang tidak berhak menerima infak. Sampai di sini dari anak-anak Bapak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu tadi materi kita pada hari ini. Maka dapat kita simpulkan bersama bahwa infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam hukum infak tadi ada 4, infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Kemudian rukun infak itu ada 4, yaitu munfik, orang yang memberi infak, munfik lahu, orang yang menerima infak, barang yang diinfakkan, dan ijab kabul atau penyerahan. Kemudian syarat infak untuk munfik atau pemberi infak, orang yang memiliki harta berlebih, ikhlas karena Allah, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, dan tidak menyakiti orang yang menerimanya. Selanjutnya, syarat barang yang diinfakkan itu harta yang boleh dibelanjakan, terpilih, harta yang dapat diperjualbelikan, orang yang sah pemiliknya, sah menerimanya tanpa ada pengganti. Kemudian golongan yang berhak menerima infak itu ada orang tua, saudara terdekat atau keluarga, anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak itu ada orang kaya, orang yang mampu bekerja,
non-muslim yang memusuhi Islam, orang murtad, pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Dengan kesimpulan tersebut, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap kalian dapat menyimak dan memahami materi dengan baik. Bapak cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian materi dari Bapak untuk hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.